Australopithecus adalah salah satu genus manusia purba yang hidup di Afrika sekitar 4-2 juta tahun lalu. Genus ini sangat penting dalam kajian evolusi karena dianggap sebagai nenek moyang awal manusia modern, Homo sapiens. Ciri-cirinya tinggi badan 100-150 cm, berat badan 30-55 kg, volume otak 375-550 cc, berjalan tegak, bipedal, dan memanjat pohon, gigi mirip manusia, rahang kuat, wajah prognosis. Kehidupan sehari-hari, hidup berkelompok, makan tumbuhan dan kadang serangga atau daging kecil, belum menggunakan alat batu canggih, tapi benda alam seperti kayu dan batu sederhana. Homo habilis merupakan salah satu spesies manusia purba yang hidup sekitar 2,5-1,5 juta tahun yang lalu. Nama habilis berarti si tangan terampil karena mereka dianggap manusia pertama yang mampu membuat dan menggunakan alat-alat sederhana dari batu. Fosil pertama kali ditemukan oleh Lewis dan Mary Leakey tahun 1960 di Ngorongoro, Lembah Olduvai, Tanzania, Afrika Timur. Ciri-ciri fisik: tinggi badan sekitar 1,2-1,5 meter. Berat badan rata-rata 35-50 kg. Volume otak sekitar 650-800 cc, lebih besar dibanding Australopithecus, tetapi lebih kecil dari Homo erectus. Wajah masih menonjol ke depan dengan rahang kuat, namun gigi lebih kecil dibanding nenek moyangnya. Memiliki tangan yang sudah fleksibel untuk membuat dan menggunakan alat. Kehidupan hidup berkelompok dalam jumlah kecil, masih mengandalkan berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan atau omnivora, mulai menggunakan alat-alat serapi seperti batu untuk memotong daging, menghancurkan tulang, atau memecah biji. Diduga sudah memiliki kemampuan sederhana, meskipun belum seperti bahasa modern. Peran dalam evolusi manusia, Homo habilis dianggap sebagai penghubung antara Australopithecus atau manusia kera dengan Homo erectus, manusia purba yang lebih maju. Perkembangan otak dan kemampuan membuat alat menandai awal evolusi kecerdasan manusia. Jadi, Homo habilis adalah manusia purba pertama dari genus Homo yang dikenal sebagai manusia terampil karena kemampuannya membuat alat batu sederhana menjadi langkah penting dalam sejarah evolusi manusia. Homo erectus adalah manusia purba yang hidup sekitar 1,8 juta tahun sampai 300.000 tahun lalu. Fosilnya ditemukan di Afrika, Asia, dan Eropa, termasuk di Indonesia, Sangiran, Trinil, dan Ngandong. Karena banyak ditemukan di Jawa, ia juga dikenal sebagai manusia Jawa atau Javaman. Ciri-cirinya tinggi badan 150-170 cm, tubuh tegap, volume otak 750-1250 cc, dahi menonjol, alis tebal, rahang kuat, dan dagu belum ada. Kehidupan sudah cukup maju, menggunakan alat batu seperti kapak genggang, menguasai api, hidup berkelompok, cara berburu dan meramu, serta kemungkinan memiliki komunikasi sederhana. Neanderthal adalah spesies manusia purba yang hidup di Eropa, Asia Barat, Timur Tengah, dan Asia Tengah selama periode zaman es sebelum punah sekitar 40.000 tahun lalu yang dibuktikan dari fosil-fosil di Jerman. Ciri-cirinya, mereka memiliki ciri fisik kekar dan pendek, otak besar, serta hidup sebagai pemburu yang terampil, menciptakan alat batu, menggunakan api, dan mengolah kulit binatang menjadi pakaian. Neanderthal memiliki budaya kompleks termasuk menguburkan orang mati, mengobati yang sakit, serta kemampuan membuat seni dan simbol yang menunjukkan kecerdasan. Mereka diperkirakan punah karena perubahan iklim dan persaingan dengan Homo sapiens yang kemudian tercampur darah dengan Neanderthal sehingga meninggalkan jejak DNA pada manusia modern saat ini. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi
melewati proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Ciri-cirinya: 1. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. 2. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. 3. Volume otak antara 1000 sampai 2000 cc. 4. Reproduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot punya sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. 5. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil. 6. Telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Kehidupan Homo sapiens tidak hanya membuat dan menggunakan perkakas dari batu. Mereka juga membuat peralatan yang lebih kecil dan kompleks. Seperti contohnya mata pancing, anak panah, pelempar tombak, dan jarum jahit. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.